Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan materi selanjutnya, saya di sini bertugas untuk menyelesaikan mata kuliah kewirausahaan. Langsung saja, kali ini temanya tentang etika dalam kewirausahaan. Menurut saya, dalam melakukan suatu kegiatan apapun, kita harus memerlukan etika. Dan apa itu etika? Bagi yang belum tahu, etika bisa dinamakan seperti perilaku ya. Etika kita bagus atau tidak, seperti misalkan contoh, orang itu kurang punya etika, berarti kan intinya etika itu perilaku kita ya. Baik, menurut Hamzah Yakub, apa sih etika itu? Kenapa sih kita harus memiliki etika? Apa penting etika itu dalam kewirausahaan? Menurut Hamzah Yakub, etika adalah menyelidiki suatu perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika adalah sebuah filsafat berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan buruknya tindakan kesusilaan. Menurut Hamzah Yakub, etika itu adalah perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, seperti saya bicarakan tadi, etika adalah perilaku ya, atau biasa dengan Islam disebut dengan adab. Jadi, manusia, menurut saya, semua manusia harus punya etika. Tidak hanya dalam bidang kewirausahaan aja, tapi dalam sehari-hari pun kita harus mempunyai etika. Sebagai seorang yang berpendidikan, tentu kita harus mempunyai etika yang bagus. Etika adalah pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia, seperti yang sudah saya bicarakan tadi. Etika wirausaha dalam istilah lebih populernya adalah etika bisnis, tapi berbeda. Etika dalam kewirausahaan ini disebut dalam etika bisnis. Sudah saya sebutkan berkali-kali bahwa semua orang, tidak hanya dalam bidang kewirausahaan, tetapi seseorang harus mempunyai etika. Nah, apa aja sih etika itu dalam kewirausahaan? Apa aja yang harus kita lakukan dalam etika berusaha? Secara umum dapat dikemukakan 10 prinsip etika yang dapat mengarah kepada perilaku usaha. Nah, jadi di sini ada beberapa etika yang harus kita lakukan, yang harus kita harus berkomitmen pada etika itu. Kita harus konsisten. Pertama yaitu menjaga kejujuran. Jadi dalam berwirausaha, dalam seseorang berbisnis itu harus menjaga kejujuran, sangat harus. Karena ketika kita jujur, konsumen akan semakin percaya kepada kita. Itu. Pertama, kita harus menjaga kejujuran. Kedua, yaitu integritas. Selanjutnya, memelihara janji atau menjaga janji. Jadi kita itu harus tetap menjaga janji. Ya, menjaga janji bisa dibilang kejujuran juga ya. Menjaga janji. Semisal kita bilang barang akan dikirim besok nih. Besok juga barang itu besok harus dikirim gitu. Jadi kita itu harus menepati omongan kita. Kita harus memegang janji. Kesetiaan. Maksudnya kesetiaan itu kita itu harus teladan gitu ya. Ya, kesetiaan ya itulah tadi, kita itu harus telaten. Kesetiaan itu maksudnya telaten. Terus keadilan, kita itu harus adil pada konsumen, tidak boleh pilih-pilih. Misalkan kalau konsumen yang ini kita baikin nih, etika kita dibagus-bagusin, ginilah pelayanannya VVIP lah. Nah, tapi giliran sama ini pelanggan satunya kayak gini, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus adil kepada semua orang, suka membantu orang lain, menghormati orang lain. Harus ya, kita itu harus menghormati. Jika kita ingin dihormati, jika kita ingin dihargai, maka kita harus menghargai dan menghormati orang lain dulu. Jika kita tidak bisa menghargai orang lain, bagaimana orang lain akan menghormati kita? Selanjutnya, bertanggung jawab. Itu tentu ya, di wirausaha awal itu tentang prinsip kewirausahaan kalau nggak salah. Iya, tentang prinsip kewirausahaan. Seorang wirausaha itu harus menanamkan, pertama itu ya, percaya diri. Selanjutnya yaitu bertanggung jawab. Itu harus ya, karena seorang wirausaha itu mempunyai jiwa kepemimpinan.
Selanjutnya, mengejar keuntungan yang wajar. Ini ya yang paling penting menurut saya. Kita itu tidak boleh serakah ya. Sebagai manusia kita itu tidak boleh serakah. Kita harus mengejar keuntungan yang wajar. Jika itu memang rezeki kita, itu pasti akan datang. Jika itu memang rezeki kita, itu ya milik kita, sudah ditakdirkan sama Allah, itu kita sudah diberi batas masing-masing. Kamu rezeki kamu segini, umur kamu segini, begitu ya. Terus mengejar semua tindakan dapat bersikap dewasa. Anda perlu menjauhkan sikap kekanak-kanakan, begitu ya. Tidak mungkin seorang wirausaha itu seorang yang manja, seorang yang bersifat kekanak-kanakan, karena seorang yang berwirausaha itu ialah orang yang mandiri. Berarti dia itu tidak suka merepotkan orang lain, pikirannya lebih dewasa, begitu. Selanjutnya, selain etika, ada cara atau usaha mempertahankan etika bisnis, harus dijaga dan dipertahankan. Kenapa sih kita harus menjaga etika, harus dipertahankan? Karena jika kita semakin mempertahankan etika kita, pelayanan yang bagus, kita jujur, kita menepati janji-janji kita, kita baik, bertanggung jawab, maka semua orang akan semakin tertarik pada kita, gitu ya. Nah, terus di sini ada nih cara agar supaya kita semakin menancapkan etika kita, supaya kita semakin kekeh sama etika kita. Apa aja sih? Pertama yaitu menciptakan kepercayaan. Nah, jadi kita itu harus percaya sama orang lain dulu nih. Kita harus percaya dulu. Menciptakan kepercayaan tersendiri itu. Kita harus percaya sama orang lain kalau orang lain itu bisa dipercaya. Mengembangkan kode etika, yaitulah intinya sebenarnya etika itu yang tertanam pada diri kita sendiri sih, sifat asli kita, atau yang biasa disebut dengan orang Jawa itu watak. Terus selanjutnya, menjalankan kode etik secara adil dan konsisten. Seperti yang di atas saya sudah berbicara ya, bahwa jika seorang wirausaha itu harus menepati janjinya, harus konsisten kepada konsumen, harus adil, harus berkomitmen, melindungi hak-hak perorangan, mengadakan pelatihan dan sosialisasi etika. Itulah budaya dalam bisnis, ialah karakteristik atau organisasi yang mencakup pengalaman, cerita, kepercayaan, dan norma bersama. Intinya sebuah etika itu sangat penting ya, karena dalam bisnis cara orang menilai karakter itu sangat penting. Tidak hanya dalam bisnis ya, dalam sehari-hari pun orang itu menilai perilaku kita itu sangat penting ya, apalagi ini dalam wirausaha gitu. Nah, kenapa saya katakan kenapa kita harus menjaga, mempertahankan etika kita yang baik? Karena jika kita semakin mempertahankan etika kita, jika kita semakin lebih baik, maka konsumen akan semakin tertarik pada kita, begitu. Intinya, reputasi Anda murni merupakan fungsi preferensi, yaitu apakah orang menganggap niat dan tindakan Anda baik dan etis. Baik atau buruknya itu orang lain yang nilai ya. Jadi jika kita semakin memperbaiki etika kita semakin baik, maka konsumen, orang lain itu akan semakin bersimpati pada kita, begitu. Saya kira cukup segini yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kata yang kurang indah didengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.